Halo semua, perkenalkan saya Nimade Indira Laksmi Gayatri dengan 3 digit NIM terakhir 2209511085 dari kelas C Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai manajemen penanganan kelahiran dari anak babi. Baik, jadi berikut merupakan topik bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama ada penanganan induk bunting, kemudian ada proses kelahiran dari anak babi, dan yang terakhir merupakan penanganan anak babi yang baru lahir. Baik, langsung saja kita ke topik bahasan yang pertama, yaitu mengenai penanganan induk bunting. Jadi masa kebuntingan pada babi itu berkisar sekitar 115 hari, dan biasanya untuk memprediksi tanggal kelahiran, peternak akan mencatat tanggal kawin dari induk babi tersebut, kemudian akan ditambah dengan 115 hari untuk mendapat tanggal prediksi dari partus pada babi atau melahirkan pada induk babi. Berikut merupakan beberapa tanda yang ditunjukkan oleh induk babi ketika babi tersebut akan segera melahirkan. Beberapa di antaranya seperti babi akan merasa gelisah, sering menghentakkan kakinya, kemudian sering juga mengibas-ngibaskan atau memukul ekornya, serta mengalami penurunan dari nafsu makan. Beberapa hari sebelum tanggal prediksi babi melahirkan, induk babi harus dipindahkan ke kandang yang baru dan nyaman serta bersih untuk tempat partusnya. Jadi biasanya induk babi akan dipindahkan 2-3 hari sebelum tanggal prediksi partus. Dan biasanya akan lebih direkomendasikan lagi 7 hari sebelum partus pada babi yang baru pertama kali bunting atau baru pertama kali melahirkan. Jadi fungsinya dipindahkan ke kandang baru beberapa hari sebelum partus itu adalah agar nanti babinya sudah terbiasa atau bisa memiliki waktu untuk membiasakan dirinya dengan lingkungan kandang sekitarnya sehingga saat partus nanti bisa merasa lebih nyaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses kelahirannya. Jadi proses kelahiran pada babi itu dibagi menjadi 3 stadium, di mana yang pertama itu merupakan stadium persiapan, yang kedua stadium pembukaan, dan yang terakhir merupakan stadium pelepasan. Langsung saja kita lanjut ke stadium persiapan. Jadi pada stadium persiapan, babi menunjukkan beberapa tanda seperti perut dari induk babi akan turun ke bawah, kemudian vulvanya akan membengkak, berwarna merah, dan mengeluarkan lendir. Tak hanya itu juga, induk babi akan mengalami penurunan nafsu makan, serta akan terlihat seperti mengumpulkan sarang untuk tempatnya partus nanti. Nah, dan yang terakhir, ambing dari induk babi itu akan mengeras, berwarna sedikit kebiruan, serta mengeluarkan air susu. Jadi biasanya air susu akan keluar dari puting induk babi sekitar kurang lebih 12 jam sebelum proses partus dimulai. Nah, selanjutnya merupakan stadium pembukaan, di mana pada stadium ini terjadi kontraksi rahim yang menyebabkan si induk babi nampak seperti gelisah dan tidak bisa diam. Biasanya induk babi akan mulai mengibas-ngibaskan ekornya, mulai menghentak-hentakan kakinya, juga sering terlihat melakukan urinasi atau sering kencing. Pada stadium pembukaan ini, serviks akan mulai terbuka secara perlahan. Stadium yang terakhir merupakan stadium pelepasan. Jadi ketika induk babi melahirkan, kita harus menciptakan suasana yang tenang guna mengurangi stres pada induk babi. Nah, induk babi biasanya akan melahirkan dalam posisi berbaring, karena posisi ini akan mempermudah janin untuk keluar dari tubuh si induk babinya. Ketika nanti terjadi kontraksi rahim yang disertai dengan kejang pada daging di perut, maka janin akan perlahan terdorong keluar dan lahir. Nah, apabila terjadi penundaan kelahiran sebab kekurangan dari hormonal, maka biasanya akan diinjeksi dengan oksitosin. Hal ini bertujuan untuk memperkuat agar otot terangsang lebih kuat untuk berkontraksi. Baik, jadi selesainya proses melahirkan itu ditandai dengan keluarnya plasenta dari tubuh si induk babi. Nah, plasenta ini jangan sampai termakan oleh induk babinya, sebab akan mengganggu sistem pencernaan induk babi, terutama pada bagian ususnya. Tak hanya itu juga akan menyebabkan induk babi bisa menjadi kanibal atau memakan anak-anaknya sendiri. Jadi beberapa saat setelah melahirkan, sebaiknya biarkan induk babi beristirahat terlebih dahulu sebelum akhirnya akan dipindahkan ke kandang yang lebih bersih, karena kandang yang digunakan saat proses partus tadi itu sudah pastinya kotor dan tidak higienis.
Baik, jadi apa saja sih hal yang harus kita lakukan dalam penanganan anak babi yang baru lahir? Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah membersihkan selaput lendir yang ada di daerah hidung serta mulut pada anak babi agar anak babi tidak tersedak dan bisa bernafas dengan baik. Tak hanya itu saja, kita juga harus memotong tali pusar dari anak babi. Nah, umumnya tali pusar dari anak babi itu akan mengering dan lepas dengan sendirinya. Namun akan lebih direkomendasikan lagi jika kita memotong sekitar 2,5 cm dari tali pusar si anak babi ini agar tidak kotor dan menghindari terjadinya infeksi. Dan yang ketiga ada membiarkan anak babi untuk menyusu dengan induknya. Nah, hal ini bertujuan agar nanti melalui air susu induknya anak babi akan mendapatkan protein kolostrum, yang dimana protein kolostrum ini akan membentuk sistem kekebalan tubuh pada anak babi. Nah, pada beberapa kasus di mana anak babi kehilangan induknya setelah partus, biasanya anak babi akan diberikan susu khusus yang tinggi akan kolostrum untuk membantu pertumbuhannya. Baik, selanjutnya mengenai perawatan anak babi. Jadi ketika kita memiliki anak babi, kita harus memastikan bahwa kandang dari anak babi tersebut memiliki lampu. Hal ini bertujuan agar temperatur atau suhu di sekitar kandang tetap hangat. Selanjutnya kita juga harus memotong gigi dari anak babi yang bertujuan agar tidak melukai anak babi lainnya saat mereka bermain atau melukai puting susu dari induknya. Yang ketiga, kita bisa memberi tanda pada anak babi yang telah mencapai usia 3 mingguan. Jadi pemberi tanda ini bisa dilakukan dengan cara melubangi telinganya seperti pada foto atau pada PowerPoint yang saya paparkan. Bisa juga dengan menato bagian lehernya. Pemberian tanda pada anak babi ini berfungsi untuk membantu dalam proses pencatatan administrasi serta membantu dalam proses seleksi anak babi. Baik, selanjutnya adalah menimbang berat anak babi secara rutin, juga memberikan obat cacing, zat besi, juga vaksinasi kepada babi secara rutin. Nah, terakhir ada kastrasi pada anak babi yang tidak dijadikan bibit. Kastrasi ini biasanya dilakukan pada umur 4-5 minggu pada anak babi, yang dimana kastrasi ini bertujuan untuk tak hanya menjinakkan babinya, namun juga menjaga kualitas daging yang dimiliki oleh si babi. Baik, sepertinya materi yang saya sampaikan tadi merupakan materi terakhir saya pada video kali ini. Berikut pada layar saya paparkan sumber-sumber dari materi yang saya paparkan tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua karena sudah menonton hingga di akhir video. Mohon maaf saya ucapkan apabila saya sempat sadar maupun tidak sadar salah berucap. Semoga video ini dapat menjadi video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.